disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dari kami para dewan juri sangat mengapresiasi ya bagaimana di masa pandemi ini guru-guru sekolah minggu bisa beraktivitas dengan sangat luar biasa. Ya, kalau kami perhatikan tadi semua ceritanya itu bagus-bagus ya, sangat menarik, dan juga bahasa-bahasanya ini mungkin ada perlu sedikit catatan yang kami mau sampaikan supaya tidak nanti kenapa dia kelihatan bagus kok tidak dapat juara, kenapa yang kelihatannya sederhana tetapi dapat juara, supaya tidak terjadi seperti itu. Di sini terjadi penilaian yang sangat terbuka ya, tidak ada subjektif, semua berdasarkan objektif seperti itu. Nah, catatan yang kami tuliskan tadi sudah kami tuliskan bersama dewan juri bertiga. Itu yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu guru sekolah minggu bercerita jangan monoton. Cerita itu tidak harus disampaikan dari awal ke akhir. Bagaimana ibu-ibu itu atau bapak sekolah minggu itu bisa menyampaikan cerita kepada anak-anak, membuat anak-anak itu penasaran. Ini sebenarnya apa sih yang mau diceritakan? Seperti itu ya. Apa yang mau diceritakan? Itu supaya tidak ketebak. Kan tadi banyak yang kami perhatikan dari awal sudah disampaikan. Sehingga oh ternyata ini ceritanya di Kejadian 6 ayat 7. Oh ini ceritanya di Lukas 15. Supaya tidak seperti itu. Tidak perlu disampaikan sebenarnya. Bagaimana merasakan supaya anak-anak itu ketika ibu guru sekolah minggu bercerita, wah ini nanti cerita apa ya? Kok saya penasaran ya? Kok saya nggak tahu ya? Nggak pernah dengar ya? Nah, di situ nanti jauh lebih menarik ketika ibu bapak sekolah minggu bisa menyampaikannya dengan bahasa yang tentunya sesuai dengan anak sekolah minggu. Tadi kalau kami perhatikan bahasa-bahasanya itu masih menggunakan bahasa yang untuk orang dewasa. Harusnya kalimatnya lebih sederhana, tetapi bisa tersampaikan dan anak-anak itu tertarik. Dengan gambar-gambar yang seperti tadi itu lebih kalimatnya lebih dipendekkan lagi, jauh akan lebih bagus seperti itu. Ya. Kemudian dari cerita-cerita tadi, di sini kan kalau kita bercerita masalah mau menyampaikan firman Tuhan dengan cerita biasa itu beda rasanya. Ya, tidak hanya sekedar bercerita. Kalau di sini kami perhatikan tadi ceritanya ditonjolkan. Sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan dari cerita ini itu yang harus. Sebenarnya ibu guru sekolah minggu itu bisa menenangkan anak-anak. Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana dia bisa menerima Tuhan Yesus secara pribadi, dan juga bagaimana dia bisa taat kepada Tuhan Yesus. Bahasa-bahasa di pesan itu harusnya diulas lebih banyak. Gitu. Di pesan itu diulas lebih banyak sehingga apa yang kita inginkan anak-anak itu lakukan bisa tersampaikan, dan apa yang kita harapkan ke depannya anak-anak itu mengenal Tuhan Yesus sesuai dengan yang kita harapkan bisa tercapai. Kak, ujol, itu yang pertama. Kenapa aku bilang ujol? Karena kalian sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalian bisa bercerita dengan leluasa, walaupun masih ada yang menyontek lah. Sebenarnya bukan ada apa sih, kalian di depan gitu, nggak apa-apa. Nah, appreciate deh, karena kalian sudah mau berubah. Dan yang kedua, masih ingat nggak yang aku bilang? Sebagai guru sekolah minggu, surat syarat malu kita sudah harus putus. Artinya pada waktu kamu bercerita, kakak-kakak bercerita, kakak-kakak harus bercerita dengan penuh ekspresi. Jangan ceritanya gini loh. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Nabi, anak-anak sudah mendengar. Tapi bagaimana kalau kakak-kakak bilang, hari itu, ya kan? Nuh mendapat pesan
Terus kalau cerita Kak, seperti yang teman saya juga tadi bilang, benar Kak, kalau cerita itu ingat dong, jangan dari depan aja, sekali-sekali dari belakang. Contoh nih, mau cerita anak yang bilang, kenapa nggak kakak gini? Aku pulang. Oh, pulang dari mana ya? Pulang dari rantau. Kenapa dari rantau? Oh, aku ini apa namanya? Sudah banyak sekali menghabiskan uang orang tua. Hari ini aku mau pulang. Kira-kira kalau kakak ngomong kayak gitu, udah ngerti belum anak-anak? Belum loh sampai di situ. Nanti kakak baru bisa flashback. Bagaimana kalau cerita lagi dulu? Semua dari awal ceritanya. Kenapa nggak cerita dari pelangi? Kenapa nggak kakak nyanyi? Alangkah indahmu. Tanya sama anak, siapa yang tahu pelangi di sini? Masih tahu? Saya. Adik-adik dengar. Pelangi itu ada asal usulnya loh. Dari mana asal usulnya? Ceritakanlah tentang Nabi Nuh. Dari mana? Ya dari akhir tadi. Pelangi itu sebagai janjinya Tuhan buat Nuh dan keluarga. Terus yang lebih keren lagi, jangan pernah lupa setiap akhir ceritamu tantang adik-adikmu untuk terima Tuhan Yesus sekali lagi. Berapa kali? Kalian bercerita 100 kali, tantanglah dia 100 kali. Kalian bercerita 200 kali, tantanglah dia 200 kali. Kenapa? Anak-anak harus diingatkan terus bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat dalam hidup. Demikian dari KND, dan aku berharap next time kalau ada lomba lagi lebih keren lagi. Oke? God bless you. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi dalam lomba saat ini. Saya pribadi mengapresiasi dengan segala kreatif yang sudah kakak-kakak lakukan, gitu ya. Tetapi ada beberapa catatan untuk kita bersama-sama mengembangkan segala talenta yang sudah Tuhan berikan, terutama dalam hal menjadi guru sekolah minggu. Ya, yang pertama, hal pertama perlu diingat bahwa kita ini adalah guru sekolah minggu, bukan guru BK, bukan guru budi pekerti. Kalau memang ada di antara kita sebagai guru, tanggalkan dulu profesi kita sebagai guru. Nah, maksudnya apa? Di sini berkaitan dengan pesan moral yang kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Dimana karena kita guru sekolah minggu, jadi kita angkat pesan moral mengenai untuk memperkenalkan Yesus selalu dalam setiap pengajaran kita. Setelah kita memperkenalkan Yesus, baru kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana hidup sebagai anak yang adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, improvisasi mengenai cerita Alkitab itu memang penting, sangat penting supaya kita bisa memperkenalkan lebih mudah kepada anak-anak. Tetapi hati-hati dalam kita mengimprovisasi cerita Alkitab itu jangan berlebihan, gitu ya. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai keluar konteks. Salah satu contohnya adalah cerita mengenai Nabi Nuh. Saya pribadi mengalami pengalaman di mana waktu kecil guru-guru sekolah minggu saya selalu menceritakan Nabi Nuh, ditambah cerita mengenai Nabi Nuh mendapat caci maki, Nabi Nuh dikucilkan hanya karena dia membuat kapal atau bahtera yang sangat besar di atas gunung. Padahal coba perhatikan baik-baik di dalam buku Alkitab, maksudnya di dalam Alkitab nggak ada menceritakan bahwa Nuh dibuat seperti itu oleh masyarakat. Saya mengerti maksudnya guru-guru sekolah minggu, tetapi hati-hati jangan sampai tambahan cerita yang kita buat itu malah kita jadikan fokus utama dalam mengajarkan anak-anak sekolah minggu. Hal selanjutnya sudah disampaikan oleh juri-juri sebelumnya mengenai bahasa. Sederhanakan bahasa supaya anak-anak bisa mengerti. Salah satu contohnya adalah ada satu kata yang mungkin di kalangan kita dewasa kita tahu itu artinya apa, tapi anak kecil nggak tahu artinya apa. Dalam cerita Nabi Nuh, yaitu kata hasta. Anak-anak sekolah minggu coba tanya mereka, nggak ada yang tahu. Jadi bisa kita gambarkan dengan sesuatu yang sangat besar sehingga kita tahu atau mereka tahu bahwa bahtera itu sangatlah besar. Nah, selanjutnya adalah kalau ayat Alkitab yang disajikan sudah dalam bentuk cerita, lebih baik nggak usah kita tambahkan cerita lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan kita bawa cerita tersebut masuk dalam cerita yang lain, itu akan membingungkan anak-anak.
Bahayanya bukan cerita Alkitab yang menjadi fokus utama mereka, justru cerita yang menjadi pembandingnya. Contohnya kan seperti cerita anak sulung dan anak bungsu, dan juga cerita Nabi Nuh. Ini kan sudah bentuk cerita yang menurut saya itu sudah sangat menarik untuk dibawakan kepada anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau kita ambil lagi cerita lain untuk membandingkan cerita Nuh atau cerita anak sulung dan bungsu ini, bisa saja fokus anak-anak itu berubah. Dia malah nggak ingat dengan cerita Alkitab, dia malah cerita pembandingnya. Padahal kita tujuan utamanya adalah memperkenalkan cerita-cerita Alkitab. Nah, lalu selanjutnya adalah kenali diri kita sebagai guru sekolah minggu. Di mana potensi kita? Apakah kita mampu memiliki ekspresi yang hidup saat kita membawakan cerita ataukah tidak? Kalau kita bisa atau memiliki ekspresi yang hidup dalam membawakan cerita, saat sedih kita bisa sedih, saat marah kita bisa marah, lalu saat sukacita kita bisa tertawa, kita bisa pakai ekspresi itu untuk membawakan cerita. Tapi kalau kita sadar bahwa saya nggak berani berekspresi, saya orangnya malu-malu, kita bisa pakai alat bantu, yaitu alat peraga, yaitu bisa gambar, bisa boneka, dan masih banyak lainnya seperti sudah kakak-kakak lakukan. Tetapi hati-hati, ada beberapa catatan juga pada saat kakak-kakak menggunakan yang namanya alat gerak gitu ya. Kalau ekspresi kurang, kita pakai alat gerak. Jadi ada banyak jenis. Alat gerak yang pertama ialah biasanya kakak-kakak menggunakan gambar atau boneka. Nah, kalau kakak-kakak menggunakan gambar atau boneka, pada saat kita menyajikan gambar dan boneka ini, misalnya saya menyajikan, mohon maaf saya nggak bawa ini ya, nggak bawa boneka. Misalnya ini boneka. Lalu saya katakan, selamat pagi teman-teman semua. Jadi wajah kita atau pandangan kita yang membawakan boneka itu tertuju juga kepada boneka ini. Tujuannya apa? Supaya anak-anak yang kita ajar juga memandang boneka ini. Tapi kalau kita nggak memandang, kita malah berekspresi dengan anak-anak, terus kita pakai ini, pecah fokus mereka. Kasihan nanti malah kita begini-begini, taunya ini tidak menarik, wajah kita lebih menarik, nah, jadi rugi. Sama halnya seperti kita menggunakan gambar, gitu ya. Lalu selain itu juga, kalau kita pakai alat peraga itu, kalau misalnya kita pakai lebih dari satu, tunjukkan tuh satu-satu, jangan langsung semuanya. Jadi kita kelihatan ribet, bagi jadi anak-anak di kakak itu kesusahan dan sebagainya, itu cukup mengganggu, gitu ya. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah kalau kita pakai boneka, hati-hati. Usahakan ekspresi boneka yang kita gunakan itu juga sesuai dengan ekspresi dari pemeran yang kita berikan kepada mereka. Misalnya, anak sulung dikatakan ia marah ketika melihat bahwa ayahnya memberikan pesta atau membuatkan pesta yang sangat megah terhadap adiknya. Lalu kita menggunakan boneka, tapi boneka yang kita gunakan itu ketawa, kan nggak masuk akal gitu. Jadi kita juga mengajarkan ekspresi kepada mereka, memperlihatkan bahwa ekspresi marah itu jelek, jadi seperti ini. Nah, tapi kalau bonekanya ketawa, lalu kita katakan marah, bisa-bisa mereka yang kecil-kecil itu mengira bahwa oh berarti kalau orang ketawa itu juga dikatakan marah. Nah, bahaya. Ingat, kita mengajar anak-anak kecil karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia percaya. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu, itu catatan kecil saja dari saya dan sudah diberikan banyak dari kakak-kakak juri yang tadi yang sudah memberikan. Kiranya apa yang menjadi pelayanan dan juga kreativitas kakak-kakak dapat kakak-kakak kembangkan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan potensi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Iya, tiba saatnya kita akan mengumumkan para juara yang menjadi juara lomba bercerita angkutan KPP 2021 saat ini. Dan untuk itu saya mempersilakan dengan salah satu dewan juri untuk membacakan untuk kami para juara-juara yang terpilih. Selamat. Baik, terima kasih. Mungkin semua para guru sekolah minggu menunggu saatnya. Siapakah di antara para guru sekolah minggu yang akan menjadi juara bercerita pada hari ini 28 Maret 2021. Nah, pada saat ini saya akan membacakan hasil keputusan Dewan Juri yang tentunya sudah menjadi pertimbangan yang baik ya. Dan saya akan mulai bacakan berdasarkan
Hasil penjurian pada tanggal 28 Maret 2021, kami Dewan Juri ternama Niwaya Liniati MPD, Deborah Seilatu Estis Ideol, Edi Wijaya SPD Aul, memutuskan dengan ini yang menjadi juara satu adalah peserta nomor 16, yaitu Febri Natias Nugrahedi, berasal dari Gereja Marga Rahayu Bali. Selamat untuk Febri. Mungkin saya akan bacakan dari juara 3 terlebih dahulu ya, supaya yang lebih penasaran lagi ya. Saya lompati ke juara 3. Juara 3 diraih oleh peserta nomor berapa ya kira-kira? Nomor 9 atas nama Aziza Nurha Eni dari Sabda Bayu Singaraja, Gereja Sabda Bayu Singaraja. Selamat untuk Aziza. Nah, kira-kira siapakah yang mendapatkan juara kedua? Penasaran? Ya, baik. Saya akan bacakan. Yang mendapatkan juara 2 adalah peserta nomor berapa ya? Saya buat penasaran dulu nggak ya? Peserta nomor 8, yaitu Iputu Dwi Larasati dari Gereja Galang Ningtyang Abian Basri. Selamat untuk Putu Dwi Larasati, dan selamat juga kepada ketiga para juara yang telah berhasil meraih penghargaan pada hari ini oleh Dewan Juri. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih para juri sudah membacakan untuk kami dan menilai yang membacakan bagi kami semua para juara-juara kakak-kakak yang terpilih. Dan selamat untuk kakak yang menjadi juara, dan untuk kakak yang lain tetap semangat, tetap berkreasi lagi dalam bercerita untuk anak-anak sekolah minggu. Dan sekarang akhir dari acara kita hari ini, kita akan menutup acara penilaian hari ini dengan berdoa. Kami mohon untuk Bapak Pendeta Johnny Ferry untuk berdoa berkat dan doa. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semua, secara istimewa para dewan juri dan juga rekan-rekan BGSD dan pusat dan juga rekan-rekan yang ada membantu di sini, sehingga hari ini penjurian dari awal sampai akhir bisa diselesaikan. Ya. Bahkan waktunya memang cukup lama, sudah ditutup beberapa jam, dari jam 5 sampai jam 10, kurang 10. 1, 2, 3, 4, hampir 5 jam. Bayangkan, rupanya dengan mudah. Menyiapkan cerita dengan mudah, menilainya pun juga rupanya dengan mudah. Tapi kita bersyukur banyak hal bisa kita lihat tadi, dan pesan-pesan juri bagi saya sangat penting. Secara pribadi sudah saya catat ya, apa kelemahan-kelemahan bercerita kita di KBB pada umumnya, dan kiranya itu bisa kita ingat bersama dan diaplikasikan, sehingga kemajuan PGSMK ke depan menjadi nyata, anak-anak terbangun dan dikembangkan dengan baik melalui kita semua. Kita berdiri sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa dalam Kristus Yesus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kami pemberian terbesar, anugerah keselamatan dan hidup yang kekal dalam Kristus Juru Selamat kami. Bapa, kami sangat bersyukur telah menolong kami dalam pencurian pada hari ini. Tuhan, siapapun yang menang, Engkaulah sesungguhnya yang menerima segala kemuliaan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa supaya masing-masing kami mengarahkan hati kami kepadamu, karena Engkaulah yang memberikan hikmat dan kuasa untuk melayani, dan juga memberi kami kekuatan untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir.
Dan Bapak, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kepada aktivitas kami mohon berkat Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami keberkatan kami. Tuhan menghendaki wajah kami dan memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kita kembali. Saya serahkan kepada MC.